Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan Ustadz Darul ya. Nah, pada pembelajaran hari ini, anak-anak sudah berdoa atau belum? Kalau belum, silakan berdoa terlebih dahulu. Dan kalau sudah, silakan anak-anak persiapkan bukunya, buku paketnya, buku catatannya, dan laptopnya. Jika anak-anak ada yang tidak memiliki laptop, silakan simak video ini sampai selesai, jadi anak-anak tahu seperti apa gambarannya. Nah, pada kali ini kita akan belajar yang namanya menggunakan Microsoft Word sebagai program pengolah kata. Nah, di sini Ustadz akan menunjukkan nih beberapa perbedaan atau program-program yang lainnya. Nah, di sini kalau di tempat Ustadz ini di laptopnya ini yaitu menggunakan Microsoft Word tahun 2016. Nah, di tempat Ustadz ini juga Microsoft Word-nya itu ada di desktop. Kalau belum, silakan anak-anak cari tahu di search engine yang ada di bawah. Nah, setelah ketemu silahkan dibuka seperti ini. Setelah membuka, anak-anak tinggal memilih kotak blank atau kotak kosongnya yang ada gambar kursornya itu Ustadz gerak-gerakan. Nah, anak-anak tinggal memilih itu, diklik dulu. Nah, ini banyak jenis model dari dokumen yang akan kita gunakan. Nah, pada kesempatan ini kita menggunakan yang kotak yang blank atau yang kosong. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah halaman kerja dari Microsoft Word. Kemarin juga di Ustadz sudah menjelaskan bahwa ada beberapa bagian utama dari Microsoft Word. Ada zoom, ada file, ada toolbar akses cepat, ada pelunjuk kotak dialog, ada kursor, dan halaman kerja. Nah, ini adalah bagian-bagian utama dari Microsoft Word. Seperti itu. Nah, jika anak-anak sudah membuka, anak-anak bisa lanjut ke praktikum yang selanjutnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan memulai menggunakan Microsoft Word sebagai program pengolah kata. Nah, seperti ini anak-anak gambarnya. Pada pertemuan sebelumnya juga di pembelajaran menggunakan Zoom juga Ustadz sudah menjelaskan tuh bagian-bagian dari bagian utama dari Microsoft Word seperti apa. Yang di sini nih yang Ustadz tunjuk menggunakan kursor ini, menggunakan mouse ini, yang bergerak-gerak ini itu adalah peluncur kotak dialog. Jadi peluncur kotak dialog itu kan berguna untuk mengakses semua fitur dari pilihan menu yang kita pilih. Jadi itulah peluncur kotak dialog, di mana peluncur kotak dialog ini menyediakan fitur di mana ketika anak-anak sudah membuat dokumen, anak-anak mau mengedit dokumen tersebut, misalnya tulisannya mau dibuat seperti apa, fontnya mau dirubah. Nah, itu tinggal kita memilih di peluncur kotak dialog seperti itu. Insya Allah anak-anak paham ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, pada pembelajaran ini juga di sini Ustadz juga menjelaskan sedikit, kita mereview sedikit. Nah, di dalam file itu kan ada kemarin bagian utama dari Microsoft Word. Nah, ini adalah pilihan atau perintah standar dari file, dari menu file. Nah, ini ada open, ada save art, ada import, ada print dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari file atau perintah-perintah standar yang ada di Microsoft Word. Di tempat program lain juga sama, di menu file itu juga ada open, save, print dan lain sebagainya. Ini adalah contoh sederhana dari menu file seperti itu. Oke, lanjut. Nah, itu bagian dari menu file. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan belajar langsung, kita akan praktek seperti apa menggunakan Microsoft Word tersebut. Nah, ini yang gerak-gerakan Ustadz tunjuk ini adalah peluncur kotak di dialog. Peluncur kotak dialog ini kan yang Ustadz jelaskan tadi gunanya untuk mengakses semua fitur dari pilihan menu yang kita pilih. Nah, terus toolbar akses cepat yang di atas ini, yang paling ujung atas sebelah kiri itu adalah toolbar akses cepat. Nah, ini gunanya ketika anak-anak mengklik satu kali klik itu langsung menuju perintah yang anak-anak inginkan seperti itu.
Terus juga di toolbar akses cepat ini juga anak-anak bisa menambahkan, misalnya mau menambahkan save, itu tinggal kita pilih, kita tambahkan, kita pilih. Anak-anak mau menambahkan perintah printer, jadi sekali klik di halaman kerja di toolbar akses cepat itu anak-anak langsung bisa mencetak tanpa harus membuka di menu file tadi, seperti itu. Anak-anak sampai di sini paham ya? Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu dimana kita akan belajar yang namanya menggunakan Microsoft Word secara langsung. Kita akan praktek seperti apa, jadi anak-anak tahu seperti apa kita menggunakan Microsoft Word itu untuk program pengolah kata. Dan anak-anak juga bisa membuat dokumen-dokumen penting, membuat foto, ataupun misalnya anak-anak pengen fotonya dibikin bingkai atau yang lainnya. Nah, itu bisa di Microsoft Word seperti ini. Nah, ini ada gambar kedip-kedip tuh. Nah, itu adalah gambar kursor di mana tempat untuk mengetik teks, seperti itu. Nah, ini yang Ustadz klik ini adalah salah satu bagian dari peluncur kotak di dialog. Misalnya anak-anak ingin membuat tulisan rata kanan dan kiri, itu bisa menggunakan pilihan Just TV. Nah, gunanya itu untuk meratakan garis tepi antara kanan dan kiri supaya kanan kirinya itu sama-sama rata. Jadi tidak ada yang hurufnya atau kata-katanya terlalu menyorong ke dalam atau yang terlalu menyorong ke keluar, seperti itu. Jadi kanan dan kiri itu intinya rata, seperti itu. Oke. Nah, saat ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan praktikum langsung, di mana kita akan menggunakan Microsoft Word ini untuk membuat data dan latihan praktikum. Anak-anak mengetik yang Ustadz perintahkan, yang Ustadz mau. Nah, itu nanti anak-anak bisa mengumpulkan di akhir evaluasi. Nanti akan Ustadz umumkan di grup kelas masing-masing kapan akan dikumpulkan. Jadi nanti filenya itu dijadikan satu aja. Nanti kalau pas sudah waktunya dikumpulkan, nah itu anak-anak bisa mengumpulkan dengan Ustadz, seperti itu. Oke, anak-anak paham ya? Nah, terus di Microsoft Word ini juga kan ada bagian-bagiannya, itu ada zoom. Nah, itu kita mau ngezoom seperti apa? Mau ngezoom di sini bukan berarti zoom yang kita pakai ini, bukan. Tapi zoom di sini yang dimaksud yaitu berupa untuk mengubah skala ukuran tampilan dari dokumen yang kita gunakan itu ke ukuran yang paling, dari ukuran yang paling kecil sampai yang paling besar, dari ukuran yang paling besar sampai yang paling kecil. Kalau yang ukuran standar itu yaitu ukurannya 100%. Nah, ukuran yang paling besar yang disediakan Microsoft Word ini adalah 500%. 500% itu ukurannya udah sangat besar sekali. Kalau yang standar yaitu menggunakan ukuran 100%, mudah dilihat dan tulisannya juga tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, seperti itu. Oke, kalau anak-anak sudah paham, kita lanjut ya. Nah, sudah siap, kita mulai. Nah, di sini Ustadz akan menuliskan nama Ustadz. Namanya ketik nama -2 Ustadz Darul Wahid atau Ustadz Darul aja deh. Nah, di situ anak-anak bisa mengetik dengan nama anak-anak sendiri, misalnya namanya siapa di situ. Nah, anak-anak bisa mengetik dengan nama sendiri, diganti namanya sendiri. Habis itu yang kedua, di situ Ustadz menuliskan tempat tanggal lahir -2. Kalau Ustadz lahirnya di Madiun tanggal 4 Desember tuh. Nah, anak-anak bisa mengganti dengan tempat tanggal lahir anak-anak sendiri. Jadi anak-anak tahu tanggal berapa anak-anak lahir dan di kota mana dan di mana anak-anak tak lahir, seperti itu. Anak-anak bisa mengganti, ataupun misalnya anak-anak mau mengganti dengan yang lain, tidak apa-apa. Ini Ustadz hanya mencontohkan. Terus yang ketiga yaitu asal yang Ustadz maksud itu dari mana anak-anak itu berasal. Misalnya kalau Ustadz itu kan berasal dari Madiun, yaitu daerah di Jawa Timur atau daerah sekitar Surabaya. Nah, itu Ustadz berasal dari sana. Nah, anak-anak bisa juga mengganti, misalnya asalnya dari Palangkaraya, itu juga bisa.
Nah, yang selanjutnya anak-anak bisa menambahkan juga alamat anak-anak yang saat berada tinggal di Palangkaraya itu di mana. Kalau Ustadz itu alamatnya berada di Jalan Raden Saleh 6, Gang 2, Kota Palangkaraya. Anak-anak bisa mengganti itu alamatnya di mana. Misalnya alamatnya di Jalan Sapan nomor 5, atau misalnya alamatnya di Jalan Garuda nomor 4, atau Garuda 4 nomor 4, seperti itu. Nah, anak-anak bisa mengganti sesuai dengan alamat tempat tinggal anak-anak. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini Ustadz menuliskan hobi Ustadz, karena Ustadz itu punya hobi. Nah, Ustadz menuliskan di sini hobi Ustadz sesuai dengan yang Ustadz suka, sesuai yang Ustadz tekuni, yaitu hobi Ustadz yaitu traveling dan touring. Sebenarnya hampir sama aja. Terus olahraga. Setelah itu anak-anak tinggal blok semuanya. Setelah tulisan atau dokumen yang anak-anak buat itu, anak-anak bisa mengganti mau dibuat ukurannya berapa. Itu ada di pilihan di peluncur kotak dialog, itu ada ukuran fontnya mau dirubah ukuran yang besar sampai ukuran yang paling kecil, tergantung dari selera dari anak-anak seperti apa. Ataupun misalnya anak-anak mau merapikan kanan dan kiri seperti yang saya jelaskan tadi, juga bisa diblok dulu dari atas sampai ke bawah, atau mana yang anak-anak pengen rapikan tinggal dirapikan menggunakan pilihan Just TV. Nah, selanjutnya bila anak-anak pengen merubah font atau bentuk hurufnya, anak-anak bisa nih memilih tipe font atau tipe huruf yang anak-anak pengen rubah atau yang anak-anak inginkan. Misalnya kalau Ustadz itu biasanya menggunakan kalau nggak Times New Roman ataupun Moto Cursiva ataupun yang lainnya. Nah, itu tergantung dari kreativitas anak-anak. Ustadz tidak membatasi itu. Anak-anak bisa mengembangkan kreativitas yang anak-anak inginkan. Mau dirubah yang seperti apa tidak apa-apa. Kalaupun misalnya tulisan di dokumen Microsoft Word ini mau dirubah, mau ditambahin lagi, ya nggak apa-apa, silakan. Nah, jika sudah selesai, tinggal diklik yang ada di peluncur toolbar akses cepat. Kita pilih menu yang namanya save. Setelah itu kita cari di mana anak-anak akan menyimpannya. Setelah anak-anak mendapatkan di mana anak menyimpannya, misalnya menyimpannya di dokumen data D atau dokumen data E ataupun yang lainnya. Nah, anak-anak bisa menyimpan di situ. Tinggal anak-anak pilih di mana anak-anak ingin menyimpannya. Setelah itu baru anak-anak tulis namanya. Kalau ini kita akan buat bareng, jadi nanti setelah dikumpul jadi tahu, oh ini tugasnya si A, ini tugasnya si B. Nah, anak-anak bisa menyimpan namanya dengan latihan 1 MS Word, terus diikuti namanya. Nah, setelah disimpan itu nanti akan keluar di atas itu nama dari dokumen yang anak-anak simpan tadi. Jika sudah, kita tutup nih. Sampai di sini insya Allah anak-anak paham ya. Jika anak-anak sudah paham, silahkan anak-anak dicoba kembali, dipraktekkan kembali apa yang udah Ustadz sampaikan pada pembelajaran praktikum pada hari ini. Dan pesan dari Ustadz, terus berusaha supaya anak-anak bisa lebih baik lagi dalam hal belajar, dan tetap semangat. Bila ada yang ingin ditanyakan anak-anak ke Ustadz, silakan ditanyakan dengan Ustadz. Ustadz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.